mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat yang ada di hadapan saya. Saat ini perkenalkan, nama saya Septian dan saya akan mempresentasikan salah satu presentasi dari bahan media pembelajaran yang telah saya buat begitu ya. Nah, sebelumnya nih, sebelum kita menuju ke materi, boleh ya kita kasih jargon dulu agar bisa lebih semangat ya. Kalau misalnya saya bilang pagi, jawabannya adalah pagi, 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 semangat begitu ya. Oke, boleh? Oke, kita coba ya. Selamat pagi. Pagi, 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 semangat. Oke, sekali lagi selamat pagi. Pagi, 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 semangat. Terima kasih tepuk tangan buat kita semua. Bapak Ibu Guru, saat ini kita akan menjelaskan, kita akan berbicara terkait tentang instructional media. Di mana instructional media di sini mungkin Bapak Ibu Guru sudah memahami ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa saja yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah definisi dari media pembelajaran. Yang kedua adalah fungsi. Yang ketiga adalah klasifikasi. Yang keempat karakteristik, tipe dari media, serta bagaimana kita memilih media pembelajaran yang ada. Sebelumnya Bapak Ibu, kita semua saya yakin di sini adalah Bapak Ibu guru yang hebat yang sudah melakukan pembelajaran dengan penggunaan media pembelajaran. Namun sebelumnya mungkin dari sini ada yang ingin memberikan pemahaman atau memberikan sedikit sepatah dua patah kata terkait apa sih media pembelajaran? Media pembelajaran menurut saya adalah alat ya yang bisa digunakan sebagai alat tersebut bisa digunakan siswa maupun digunakan guru sebagai perantara memperjelas materi pembelajaran yang sedang disampaikan. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Kartika ya. Jadi ada 3 kata kunci kalau dari Bu Kartika. Yang pertama adalah bisa digunakan oleh siswa, kemudian bisa digunakan oleh guru, dan yang ketiga adalah menjadi perantara dari pembelajaran itu sendiri. Betul ya? Oke. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru di sini juga sepakat dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Kartika bahwa media di sini memiliki sebuah pandangan mengkonstruksikan kondisi yang membuat siswa memahami terkait dengan pembelajaran, skill atau pengetahuan yang ada seperti itu. Jadi tentunya media adalah memberikan pembelajaran, deliver the teaching material. Dan selanjutnya mengkomunikasikan bisa mindset atau bisa audio visual. Dan yang paling penting adalah bisa memberikan informasi terkait bagaimana kita mendeliver that kind of knowledge begitu ya. Mungkin dari sini ada yang Bapak Ibu ada yang mau menjelaskan satu saja kira-kira media pembelajaran apa yang sudah pernah diberikan atau pernah diberikan kepada siswanya mungkin? Boleh, Bapak? Oke. Mungkin bisa kasih kami insight apa yang sudah pernah dikerjakan dengan Bapak. Oke. Saya biasanya menggunakan media mainstream seperti gambar, single pictures, picture in series, atau mungkin video sebagai media elektronik. Ya. Terima kasih. Siap, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ardika. Terima kasih atas jawabannya ya. Jadi banyak sekali media-media pembelajaran yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita buat. Dan fungsinya dari media pembelajaran ini adalah mengklarifikasi dari materi itu untuk membuatnya lebih menjadi tidak visual. Jadi misalnya ketika ada sebuah teks begitu, tidak sesuatu yang hanya berupa teks, tapi ada sesuatu yang bisa kita lihat, ada sesuatu yang bisa kita rasakan misalnya. Seperti itu. Yang kedua adalah increase students instructional motivation. Jadi bagaimana meningkatkan motivasi instruksi dari siswa sendiri untuk bisa memahami pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga adalah ketika kita tahu ya bahwa dalam sebuah pembelajaran mungkin kita juga terbatasi oleh waktu, kemudian tempat, dan juga ada batasan-batasan yang lain. Dan dengan media pembelajaran itu kita bisa membuat batasan itu menjadi lebih sedikit seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah menstimulasi adanya proses instruksi. Ya tentunya kita juga dengan visual media kita memberikan beberapa fungsinya, ada fungsi attention agar kita bisa
siswa bisa memahami, bisa attention to that kind of material. Kemudian kita juga bisa meningkatkan kemampuan kognitif anak-anak terkait dengan media pembelajaran tersebut. Dan efektif bagaimana kita bisa memberikan perasaan atau memberikan sebuah hal yang sifatnya kasih sayang gitu ya. Karena bukan hanya sebuah media, bukan hanya sebuah pembelajaran, tapi kita juga mentransferkan kasih sayang juga di situ dengan media yang ada seperti itu. Mentransferkan kasih sayang juga di situ dengan media yang ada seperti itu. Dan tentunya kita sudah memahami bahwa ada banyak sekali kategori-kategori dari media yang ada. Jadi printed media, audio dan sebagainya. Ada yang simple, ada yang sophisticated begitu. Dan ini adalah Edgar Dale Media Classification, di mana abstraksi itu yang paling bisa dilihat atau yang paling bisa ilmu itu bisa benar-benar masuk dalam siswa itu adalah ketika kita melakukan direct purposeful experience begitu. Jadi kalau misalnya yang namanya masih visual, masih tekstual itu hanya berapa persen yang bisa diingat oleh siswa. Tapi ketika kita melakukan, ketika kita mengerjakan apa yang materi yang sedang ada, misalnya kita role playing begitu ya, maka itu akan lebih thoughtful terhadap siswa seperti itu. Mungkin dari sini ada Bapak Ibu yang ingin memberikan example, contoh yang pernah sudah dilakukan terkait dengan media-media pembelajaran yang ada di kelas masing-masing. Mungkin? Jadi kalau di kelas itu biasanya salah satu contoh media yang pernah saya gunakan mungkin tidak terlalu jauh dari yang bisa pernah kerjakan di kelas, seperti video. Jadi ada salah satu materi dan kita memprovide video yang berkaitan dengan materi tersebut dan anak-anak bisa memahami lewat video yang telah ditampilkan di layar. Mungkin seperti itu. Thank you, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bu Vicky. Dan masih banyak ya media-media yang bisa kita gunakan. Contoh misalnya ada Kahoot, kemudian Quizzes, ada Mentimeter juga, dan beberapa aplikasi-aplikasi yang berkembang saat ini yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang kita pahami bersama bahwa ketika kita hanya membaca dan juga mendengar, hanya 10% yang bisa diingat oleh siswa kita. Namun ketika siswa melakukan kegiatan, jadi misalnya performing, kemudian ada role playing, itu 90% apa yang mereka lakukan akan melekat pada ingatan mereka dan our learning process itu akan bisa lebih diterima oleh siswa-siswa kita seperti itu. Jadi media pembelajaran yang baik seperti itu ya, itu ada karakteristiknya yang sudah dijelaskan tadi oleh Bu Kartika. Yang pertama adalah bermanfaat untuk siswa, kemudian bisa bermanfaat dan bisa digunakan oleh guru, dan yang ketiga adalah bisa menjembatani adanya transfer proses ilmu itu tadi. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada lagi karakteristik tertentu nih di dalam pembuatan sebuah media pembelajaran, begitu. Ada yang ingin sharing lagi, mungkin? Mungkin bisa Bapak Ibu bisa memberikan pandangannya terkait bagaimana karakteristik dari media pembelajaran. Mungkin yang sudah pernah dilakukan, seperti pembangunan candi begitu. Bagaimana proses atau bagaimana Pak Ibnu memahami media pembelajaran yang baik begitu? Berdasarkan yang pernah saya buat dari miniatur candi itu kan untuk mempermudah anak-anak belajar puisi ya. Dan yang rilis dengan kehidupan anak-anak itu kan game Mobile Legends. Nah, saya berupaya media itu tidak hanya sebagai jembatan untuk mengerti puisi saja, tapi bisa lebih jauh dari itu, bahwa mereka yang jauh dari gadget sedangkan rilis dengan game, kita buat ada di sini miniatur candi itu. Jadi lebih dari hanya sekedar media, tapi bisa banyak hal yang bisa relate, bahkan mengatasi yang jauh dari mereka. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ibnu. Poin yang pertama bagi saya adalah harus dekat dengan siswa itu tadi ya. Jadi kalau misalnya Pak Ibnu tadi memberikan
contoh membuat candi yang terinspirasi dari Mobile Legends dengan sebuah permainan, karena permainan adalah luar biasa dekat dengan anak-anak. Kemudian selanjutnya memasukkan materi ke dalam apa yang ingin dilakukan. Misalnya pembuatan candi harus berkesesuaian dengan puisi seperti itu ya. Jadi yang paling penting dalam pembuatan media pembelajaran adalah kita tahu a certain situation in our field. Jadi kalau di sini adalah bagaimana sources kita, bagaimana anak-anak kita, begitu ya. Dan selanjutnya adalah bagaimana kita melingkan dari media pembelajaran itu terhadap media yang akan kita buat. Jadi ada banyak yang bisa kita lakukan ya. Jadi mulai dari printed media, kemudian juga ada performing, kita menggunakan video, ada aplikasi-aplikasi begitu ya. Dan tentunya media-media ini sudah memberikan sebuah pemahaman bahwa apapun bisa kita kerjakan, bisa kita buat gitu dengan berkesesuaian dari materi yang sedang kita lakukan atau materi yang sedang kita ajarkan seperti itu. Jadi yang harus kita pahami, jadi bagaimana untuk memilih instructional media adalah aksesnya. Misalnya sebagai pondok pesantren yang tidak memiliki akses internet, siswanya itu tidak mendapatkan akses internet yang merata begitu ya, atau tidak diperbolehkan menggunakan handphone, maka kita juga harus pandai-pandai untuk memilih media pembelajaran yang baik. Misalnya kita memilih yang printed, atau kalau misalnya kita menggunakan media-media yang berbasis teknologi, berarti kita harus menyampaikan atau memberikan beberapa gadget dan device kepada anak-anak, membaginya sebagai kelompok dan sebagainya. Seperti itu. Karena juga dalam media pembelajaran dikatakan di sini bahwa interactivity, jadi bagaimana dia bisa berinteraksi dengan satu ke orang lainnya, satu murid ke murid lainnya, kemudian dari murid kepada guru juga menjadi satu hal yang harus dipahami seperti itu. Seperti itu saja. Terima kasih atas waktu dan juga attention yang telah diberikan buat saya kepada presentasi kali ini. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.